Ya, memang iya, karena di waktu itu kiai saya Imam Syuhada, rek, nek pengen alfiah, nek wis katam alfiah rek, nek pengen mlaku yo monggo. Tahun 65 belum nikah, jadi mungkin beliau mendapatkan itu disuruh oleh Romo Yai untuk berjalan kaki ke Wali Songo. Jadi dari sejarah itu perjalanan Wali Songo, akhirnya betul. Romo Yai Syuhada berjalan kaki tahun 65, tahun PKI itu gentur-gentur PKI. Romo Yai Syuhada berjalan kaki ke Wali Sembilan, ditempuh dalam waktu 3 bulan. 3 bulan jalan kaki PP. Ya, karena setiap orang atau setiap individu itu punya niat atau haliah masing-masing. Kalau ditanya tentang tujuan, pertanyaan tujuannya apa toh? Nah, kalau tujuan itu, kalau menurut hadis adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung niatnya. Sah dan tidak amal itu tergantung niat. Apa yang diniatkan dalam perjalanan itu? Apa tujuannya agama atau tujuannya dunia? Itu hanya itu aja. Tergantung individu masing-masing tentang masalah itu perjalanan. Kalau kebanyakan yang saya tahu, orang tirakat jalan itu adalah untuk dia menghindari masalah duniawi. Jadi tidak memburu duniawi karena dia adalah untuk memburu tentang masalah ukhrawi. Itu tujuannya utama itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja. Kalau tentang musafir atau kata-kata musafir, musafir itu adalah bahasa Arab. Itu dari mandi safara yusafiru safaron, isim fa'il musafirun, atau musafir orang yang bepergian. Dalam ilmu fikih itu dijelaskan, diterangkan musafir itu ada beberapa kriteria keterangannya. Bahkan di fikih kata musafir itu bisa kalau lebih dari 70 kilometer itu adalah bisa mengkosor atau menjamak masalah sholat. Itu dari kata musafir tentang itu. Kalau musafir yang berpergian, berjalan-jalan, yang tujuannya untuk mengalap barokah, ziarah Wali Songo, itu kan ya itu kembali ke tadi, itu tergantung kepada individu. Niatnya itu apa? Mungkin di Jawa itu adalah ada banyak versi yang tujuannya itu. Ada yang untuk duniawi, bagaimana supaya hidupnya itu bisa kaya seperti orang-orang lewat. Ada yang lihat begitu, mungkin ada. Katanya kan kata tadi itu ada yang kembali kepada niat. Kalau tentang masalah sunnah, ya sunnah itu Rasul juga beberapa kali bermusafir. Di mana musafir itu kan orang yang bepergian. Kalau di masalah yang meninggalkan anak istri, karena musafir itu bukan hanya orang yang meninggalkan anak istri. Mungkin ada yang masih sendirian, maksudnya masih lajang, belum nikah. Itu kan nggak masalah. Yang jadi pertanyaan masalah adalah yang tadi, bagaimana hukumnya, atau bagaimana kok kalau musafir sehingga meninggalkan anak istri sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau seterusnya. Bahkan di situ meninggalkan anak istri. Mungkin sebelum pepergian itu mungkin sudah ada diskusi tentang masalah di keluarga itu tadi. Mesti ada diskusi, Mak atau Ibu, ini ada tujuan karena saya mungkin perintah dari kiai saya atau guru saya yang dulu belum saya laksanakan.
Ya sebetulnya kalau begitu kan nggak boleh, itu tanggung jawab dunia akhirat, harus dicukupi. Tapi kalau sudah memang ada di rumah sudah cukup, sudah di perjalanan sudah cukup, ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada bekal, nggak masalah itu tentang perjalanan itu. Ya, memang iya, karena di waktu itu kiai saya Imam Syuhada, nek pengen alfiah, nek wis katam alfiah nek pengen mlaku yo monggo. Pengalaman pribadi Romo Yai Syuhada itu kan dulu itu kalau suruh baca Quran bisa, tapi kitabnya kurang. Karena di waktu mondok di Bangkalan di Mbah Kholil itu kan hanya sedikit atau hanya sebentar. Karena Mbah Kholil sudah mengizinkan awakmu balik ae. Akhirnya balik. Memang santri itu patuh taat pada kiai. Apa yang dikatakan, apa yang didaukan itu jalankan. Meskipun hanya sebentar dalam pondok pesantren kan aja yang dawuh ada seorang kiai. Maka Romo Yai pulang betul. Tahun 65 belum nikah. Jadi mungkin beliau mendapatkan itu disuruh oleh Romo Yai untuk berjalan kaki ke Wali Songo. Jadi dari sejarah itu perjalanan Wali Songo. Akhirnya betul Romo Yai Syuhada berjalan kaki tahun 65, tahun PKI itu. Itu gentul-gentul PKI. Romo Yai Syuhada berjalan kaki ke Wali 9. Ditempuh dalam waktu 3 bulan. 3 bulan jalan kaki PP. Terus miturut cerita beliau Romo Yai itu saenake awake. Maksudnya piye, nek kesel yo leren. Kalau letih leren. Tidak harus ditarget, harus begini enggak. Kalau sampai di masjid yo matur kalau Romo Yai yang di situ, di desa mana itu numpang tidur di makom. Kan teman saya dahulu cerita tadi, saya kembali lagi waktu kataman alfiah itu rekan-rekan berdiskusi pirek mbane awake dhewe iki setelah kita khatam bagaimana kita sama-sama kita jalan kaki ziarah ke makam Mbah Kholil bagaimana. Ada yang selesai, tapi waktu jalan kaki atau jangan bawa sepeda itu ada yang tidak pulang, mungkin saja karena ada persepsi masing-masing. Ada yang namanya Kang Baidi Banyuwangi itu jalan kaki itu nggak ada kabar, nggak ada balik, itu bagaimana nggak tahu solusinya. Tapi ya banyaknya yang selesai. Kalau yang bawa sepeda itu satu bulan ditempuh, 1 bulan perjalanan. Kalau yang jalan kaki kebanyakan 3 bulan lebih. Ya tidak itu. Karena bukan itu tujuannya, bukan. Kita itu kan tujuan kita ziarah itu wasilah atau minta kepada Allah di tempat wali itu. Seperti kita pergi haji, kita berdoa agar dirodho makam Rasulullah, itu begitu. Seperti di Hijri Ismail, di Ibrahim, seperti itu aja, nggak ada apa-apa. Kalau kita minta langsung kepada wali itu hukumnya musyrik atau syirik, nggak boleh itu, nggak boleh. Makanya di setiap ada kita menjalankan ziarah ke wali itu kan ada uluk salam. Nah, itu ada uluk salam, assalamualaikum ya wali Allah, ya sahibal karmah, ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin. Itu artinya ya wali Allah siapa, seperti Mansan Kudus, Syekh Jabar Sodik, saya datang ke makom panjenengan dengan cara ziarah, dan saya wa'ala maqamika waqifin, dan saya di makom panjenengan itu saya sedang beristirahat, seperti itu. Jadi audakna indaka syahadatan, maka di situ ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya berdoa di
wonten ngersa panjenengan, mboten dateng panjenengan, tapi wonten ngersa panjenengan. Dengan kalimat saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Seperti itu. Cerita tentang ziarah, nyuwun sewu. Saya pernah mengalami kejadian. Waktu saya ziarah ke Mbah Sunan Kalijogo, Raden Syahid, Demak itu, ada kejadian yang kalau menurut saya bukan aneh, tapi nyata. Tapi ketika saya tanyakan kepada teman saya, Kang, sampean mau nganu toh? Tadi lihat orang yang jamaah tadi yang duduk di sebelah utara Mbah Sunan, yang duduk di rumput tadi. Enggak Ki, loh. Kalau saya tadi lihat semua orang itu pakai jubah dan pakai belangkon, tapi ada coraknya kuning-kuning. Tapi tahlilnya itu bukan la ilaha illallah, tapi bacaannya tahlil itu la ilaha illaheng. Sehingga saya tanya kepada teman saya yang lebih tua, lebih senior. Saya tanya, Kang, kamu kita tahlil apa leh? Kok la ilaha illaheng bukan la ilaha illallah? Lah ndi sis? Mau sing ngelor mau nang suketan. Lungguhe nang suketan gak nang keramik. Lah aku ora roh. Lah itu kejadian yang termasuk pengalaman saya pribadi itu saya sampaikan. Jadi begitu ada saja yang mungkin saya nggak tahu, mungkin begitu juga saya pikir dengan saya sendiri, apakah waktu itu Allah membuka hijab dari saya sehingga saya diperlihatkan oleh makhluk yang seperti tadi. Mungkin sebangsa dari apa saya nggak tahu, tapi bentuknya wujudnya manusia seperti kita, tapi duduknya bukan di keramik tapi di suketan, di rumput-rumput waktu itu. Sehingga saya bingung loh, kok la ilaha illaheng. Semua wali di Jawa itu punya karomah. Seperti Mbah Kholil, apakah di dulu zaman perang nggak ikut perang? Mbah Kholil Bangkalan itu semua muridnya itu jadi kiai dogdeng. Apakah di situ tidak pernah ditangkap Belanda? Pernah. Mbah Kholil itu pernah ditangkap Belanda. Itu aneh satu karomah Mbah Kholil. Setiap ditangkap Belanda ikut ditangkap. Tapi kalau kita dimasukkan penjara, gembok untuk menggembok pintu itu nggak bisa jadi gembok, dikunci nggak bisa. Jadi diganti gembok nggak bisa. Jadi gemboknya terbuka terus. Bahkan murid Mbah Kholil itu lucu. Ketika guru itu di penjara itu semua murid ikut. Saya kalau Yai Kholil di penjara, saya harus ikut di penjara. Itu memang dari apa keyakinan atau tradisi seorang santri seperti itu. Itu termasuk karomah para wali atau Mbah Kholil itu tadi. Kata Pujangga Rangga Wasito yang menciptakan kitab Joyoboyo. Di situ ada dawuh sak bejo-bejone wong sing lali, isih-isih bejo wong sing eling lan padha. Kita hidup di dunia ini itu banyak orang yang tergiur dengan duniawi. Apa-apa ukurannya adalah duniawi. Pada dunia, kalau ketika saya belajar di Alfiyah, dunia itu adalah dari kata dunwa. Artinya itu rusak, hancur. Loh, barang rusak, barang hancur, tapi banyak orang yang tergila-gila, yang tertipu dengan tipu daya dunia itu tadi. Seperti jabatan, kedudukan, harta benda, apapun yang dinamakan dunia. Akhirnya apa? Di situ ada kata Rangga Wasito yang di situ Joyoboyo mengatakan sak bejo-bejone wong sing lali, isih bejo wong sing eling wis padha. Lah wong lali lho. Lali karo Gusti Allah, salat gak gelem salat, zakat gak gelem zakat. Dheweke padha lali, padha nglali ora gelem dilakoni. Lha apa wong iku bakal bejo ora bakal bejo, bakal cilaka donya akhirat. Lah sak bejone wong sing eling padha eling. Nek iku memang dawuh Gusti Allah, dawuh Rasulullah dilakoni.
Waspada, hati-hati. Maka di situ di dalam agama itu ada fikih, ada tasawuf. Fikih itu adalah mengatur manusia, menghamba kepada Allah. Tasawuf itu hati-hati. Tasawuf itu hati-hati. Rasulullah itu pernah dawuh kepada sahabatnya, salah satu sahabatnya. So, nek ana wong zaman sing jenenge Uwais Al-Qarni, mamane aku gak iso ketemu, aku titip salam. Sahabat tanya kepada Rasul, "Loh, beliau siapa, Rasul?" Beliau adalah wali arsy, penghuni aras atau wali aras. Wali aras itu yang tingkatan tinggi. Kalau hanya wali umat, bukan hanya Abdul Qadir seperti wali Songo kan wali di bumi. Itu bukan di bumi tapi di ars. Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda yang sangat miskin. Bukan miskin, tapi sangat miskin. Bajunya compang-camping. Orang tuanya sudah sangat sepuh. Sangat sepuh, blungki. Tapi Uwais Al-Qarni pekerjaan hari-hari hanya menggembal kambing. Menggembal kambing Uwais Al-Qarni itu. Karena memang orang miskin. Namanya orang miskin bagaimana ya sehidup-hidupnya. Tapi sangat-sangat patuh kepada ibunya. Sehingga suatu hari ibunya itu dawuh kepada Uwais Al-Qarni itu, "Saya itu sudah sepuh. Mbok, bagaimana toh Uwais? Saya itu pengen haji. Bagaimana ini? Kalau ibu mumpung saya masih hidup, coba saya diajak haji." Yang namanya anak yang solih dipikir, sangat terpikir. Yo ibuku pun urip, masih hidup. Permintaan minta ingin haji, ingin umroh, ingin ziarah, ingin melihat Ka'bah. Dipikir setiap hari, dipikir direnungkan. Akhirnya apa? Akhirnya karena orang miskin nggak mungkin lah pergi ke Mekah, Yaman ke Mekah itu jauh. Beberapa ratus mil itu. Sedangkan unta nggak punya. Akhirnya apa? Ya akhirnya di situ Uwais Al-Qarni beli anak sapi. Anak sapi yang harganya sangat rendah. Jangan kecil pokoknya, sangat rendah sapi. Anak sapi itu setiap hari digendong, naik turun gunung, naik turun gunung setiap hari sampai 2 tahun. Bisa bayangkan enggak? Demi cita-cita ibunya, demi cita-citanya ibunya untuk melihat Ka'bah. Intinya tengeriku. Bisa bayangkan kalau sapi baru lahir 1 hari 2 hari kan masih kecil. Kalau sudah 2 tahun digendong naik gunung, itu apa? Realita kenyataan sapi itu sudah besar. Berarti kalau sudah besar Uwais Al-Qarni ototnya sudah sangat kuat untuk berjalan Yaman ke Mekah. Yaman ke Mekah. Itu. Makanya itulah perjalanan. Maka kembali lagi ke musafir. Apa hukumnya bagaimana? Musafir itu tergantung kepada niat itu tadi. Akhirnya dirasa badannya sudah kuat menggendong ibunya, gendong dari Yaman ke Mekah. Betul, sampai Mekah. Karena Uwais itu orang pemuda yang sangat pikirannya juga cerdas meskipun miskin, tapi yang kuat. Karena misi agama itu yang bawa adalah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah masih hidup. Ketika setelah menjalankan rukun-rukun haji, beliau ingin bersinggah ke Rasulullah, ingin sowan kepada Rasulullah. Betul, sowan tenan sampai dalamnya Rasulullah, tapi di situ tidak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah lagi pergi perang. Akhirnya apa? Akhirnya waduh, bagaimana ya? Jauh-jauh saya sampai sini nggak ketemu Rasul, bagaimana ya? Dipikir-pikir, akhirnya pulang. Uwais Al-Qarni pulang akhirnya, nggak ketemu Rasul. Tapi itu tadi Rasulullah sudah diberi tahu
dari malaikat Jibril. Itulah wali yang akan menduduki arsy. Karena itu bektinya seorang anak kepada ibu. Kalau seandainya dia pergi, itu memang sudah disiapkan mental dan spiritual dan material dan spiritual, sudah dipersiapkan, itu nggak apa-apa. Tapi tujuan itu, kalau saya pikir itu sudah mulia. Ada yang kan banyak di situ. Ada yang niatnya bagaimana supaya Indonesia nggak banyak korupsi, Indonesia nggak banyak bencana, itu memang ada. Dinamakan ritual juga bisa, nggak apa-apa di situ. Nggak nyimpang dari ajaran Islam. Kalau biasanya itu bisa tidak dengan seorang guru atau kiai, juga lebih baik kalau sebelum pergi itu kan tanya dulu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Lebih baik sowan kepada yai, bagaimana selalu saya ingin perjalanan ke Wali Songo itu bagaimana. Di Jawa Nun Sewu, orang Jawa itu ada yang begitu mata batinnya juga hidup juga bisa. Nanti seperti Abdul Qadir itu begitu. Karena menduduki wali itu ma'rifat billah dan nggak ada hijab sama sekali. Jadi di setiap perjalanan itu ada apa sudah tahu. Memang hijabnya dihilangkan begitu.